Selamat malam pemirsa. Seorang remaja pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan ibunya tewas setelah tertabrak truk box di Kota Bekasi, Jawa Barat. Bersama saya, Baby Kristami, inilah Ayus Malam selengkapnya. Dua pengendara sepeda motor yang merupakan ibu dan anak tewas terlindas truk box saat hendak berputar balik di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua korban yang berboncengan tiba-tiba ditabrak mobil box saat hendak berputar balik. Korban pun langsung terpental dan masuk ke dalam kolong truk box dan terlindas. Keluarga korban yang melihat kejadian pun langsung menangis histeris saat tiba di lokasi. Petugas unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kedua jasad korban ke RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid. Jadi kecelakaan di Jalan Ahmad Yani. Kendaraan box menabrak sepeda motor yang berboncengan dua orang. Namun setelah kejadian tersebut, korban langsung masuk di kolong motor box, kemudian langsung mengalami kecelakaan, meninggal di tempat. Polisi pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara supir truk box langsung diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat tidak dibelikan handphone, seorang pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan sejumlah luka akibat benda tajam pada wajah korban. Inilah kondisi sesaat setelah warga mendobrak pintu kamar Suwati, wanita Parubaya yang diduga korban pembunuhan oleh anak kandungnya sendiri di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Saat ditemukan, kondisi korban telungkup dengan bersimbah darah di sekujur tubuhnya. Peristiwa mengenaskan tersebut diduga akibat cekcok pelaku dengan memaksa minta dibelikan handphone oleh sang ibu, namun belum dipenuhi oleh ibunya, dan pelaku yang kesal serta kalap mata langsung menikam korban. Ada beberapa luka di area wajah. Di dalam rumah itu sempat ada ribut, terus pada waktu dicek, didobrak dari luar, terus masuk ke dalam, ternyata di dalam sudah ditemukan ada korban dalam keadaan tergeletak, tengkurap. Saat ini jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong untuk dilakukan otopsi, sementara polisi telah mengamankan pelaku dan sejumlah barang bukti di sekitaran TKP. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian mobil di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara bak film action. Pelaku yang berusaha kabur dari kejaran warga dan polisi dengan cara tancap gas akhirnya terhenti setelah mobil yang dikendarai menabrak alat berat. Ini ada pencuri mobil, teman-teman. Inilah aksi pelaku pencurian yang berusaha kabur dari kejaran petugas di Jalan Nasional Batu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ini ada pencuri mobil, teman-teman. Pelaku yang mengendarai mobil melaju dengan kencang berusaha kabur dari kejaran warga dan petugas kepolisian. Ini mobil hasil curian, bosku. Aksi pelaku terhenti usai mobil yang dikendarainya menabrak alat berat dan tak habis akal, pelaku pun berusaha kabur ke dalam hutan sebelum akhirnya berhasil ditangkap petugas. Jadi antara Darwin Ritonga dan Rizwanuddin Harahap berangkat dari Bengkali satu mobil. Di pertengahan jalan, si Darwin Ritonga selaku supir diturunkan oleh Rizwanuddin Harahap untuk makan. Pada saat Darwin Ritonga makan di rumah makan, mobil dibawa oleh Rizwanuddin menuju ke arah Batu Jomba. Sepengetahuan dilarikan mobil ke Batu Jomba, Darwin menelpon perusahaan terapi bahwasannya mobil dilarikan.
Dan dari perusahaan Rapi berkoordinasi dengan anggota Polantas yang ada di Batu Jomba untuk menghentikan kendaraan tersebut. Dan setibanya di Batu Jomba lah dapat diamankan pelaku beserta mobil. Namun persoalan tersebut rupanya belum masuk ke ranah hukum lantaran kasus tersebut belum dilaporkan ke pihak kepolisian oleh korban. Bahkan kedua belah pihak saat ini telah berdamai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Rauf, sopir truk di Tronton yang diduga sebagai penyebab kecelakaan beruntun menjalani rangkaian pemeriksaan polisi unit laka lantas Polres Purwakarta. Hingga saat ini, status sopir truk masih sebagai saksi. Setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Rajak selama 2 hari, Rauf, sopir truk tronton keluar dari rumah sakit. Menurut pihak Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, Rauf yang mengalami gegar otak ringan di bagian kepala dan luka ringan akibat benturan di tubuh sudah dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan. Rauf keluar dari Rumah Sakit Abdul Rajak pada Selasa sore kemarin dengan pengawalan polisi. Rangkaian penyelidikan masih dilakukan kepolisian untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan dan menewaskan 1 orang di Tol Cipularang. Sementara 17 kendaraan yang terlibat kecelakaan saat ini tersimpan di penyimpanan barang bukti kecelakaan pul derek di depan gerbang Tol Jatiluhur. Sopir Rauf sendiri sekarang masih dirawatkan atau sudah pulang dan kondisinya seperti apa terakhir? Untuk Tuan Rauf ini sebagai supir truknya ya, ini sudah dinyatakan layak untuk pulang. Pulangnya kapan? Dinyatakan untuk layak untuk pulang, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh laka lantas terkait. Sudah pulang atau? Sudah pulang. Tuan Rauf sendiri sudah pulang. Kapan pulang itu? Kemarin. Kemarin sore? Iya. Oke. Luka yang diderita oleh supir sendiri apa sih? Untuk Tuan Rauf sendiri ini menderita ada cedera kepala ringan disertai dengan muscle sprain atau terjadinya benturan pada beberapa bagian otot. Untuk keadaan umumnya sendiri itu baik, oleh karena itu bisa dinyatakan. Pemirsa, buntut kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang, Satlantas Polres Sukabumi melakukan ramcek atau uji kelayakan kendaraan besar di gerbang Tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, sebanyak 17 kendaraan ditemukan melanggar dan diberikan sanksi tilang. Satu persatu kendaraan truk yang melintas di Jalan Raya Sukabumi Bogor, tepatnya di Gerbang Tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dilakukan rem cek atau uji kelayakan kendaraan oleh petugas gabungan Satlantas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Selain memeriksa surat kendaraan, petugas juga memeriksa sejumlah komponen kendaraan seperti rem, ban, hingga lampu agar berfungsi dengan baik. Rem cek dilakukan untuk memeriksa kondisi kendaraan agar kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang tidak terulang. Selain truk, petugas juga memeriksa bus antar kota antar provinsi yang melintas di jalur arteri Parungkuda. Dalam pengecekan ini, petugas masih menemukan adanya pelanggaran terkait kelayakan kendaraan serta banyak ditemukan sejumlah kendaraan truk besar yang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas. Masih ditemukan yang tidak sesuai dengan spek. Jadi intinya yang melanggar. Tadi kurang lebih yang melanggar untuk rem cek ini ada 17 kendaraan dan kita lakukan penindakan tilang. DO barang dan lain-lain, ternyata masih banyak kendaraan yang mengangkut barang khususnya melebihi kapasitas normal. Contohnya seharusnya 4 ton 3 ton jadi 15 ton. Nah, ini yang bisa membahayakan kepada pengguna jalan lain. Ya, bisa mengakibatkan kecelakaan, apalagi mobil besar ya. Seperti kita tahu kemarin juga kejadian. Mudah-mudahan tidak kejadian di wilayah manapun. Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan, dari hasil pemeriksaan sementara dalam rekonstruksi kepolisian Polda Jawa Barat menyebut terdapat dugaan remblong, jalan yang basah akibat hujan, dan faktor kesalahan pengendara.
Kecelakaan beruntun terjadi di tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta yang mengakibatkan belasan kendaraan rusak berat dan puluhan korban luka-luka, sementara 1 orang meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi memeriksa 8 orang saksi dalam kasus siswa SMA di Surabaya, Jawa Timur yang dipaksa minta maaf dengan bersujud dan menggonggong. Namun demikian, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Mendorong. Mendorong. Gonggong dan apa biarin. Biarin Pak, biarin. Polisi menyelidiki dugaan perundungan terhadap siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur yang dipaksa meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 8 orang saksi, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga menjelaskan dalam kasus ini pihaknya menyarankan untuk melakukan mediasi, namun pihak sekolah yang menjadi korban mendesak polisi melanjutkan kasus ini. Namun demikian, ya kita terus melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa ini. Ya konstruksi hukumnya nanti seperti apa, gitu kan? Konstruksi peristiwa seperti apa, sehingga nanti kita bisa melakukan langkah-langkah berikutnya. Ya. Berarti proses hukumnya tetap berlanjut, Bang? Ya, proses hukumnya tetap berlanjut. Iya, tetap berlanjut. Ini kan juga bukan anak kan, orang dewasa. Kan? Ya, nanti tetap kita lanjutkan ya proses ini. Cuman sekali lagi itu tadi, ya kita ultimum remedium lagi. Ya ini menyangkut masa depan anak. Jangan sampai anak itu terganggu gara-gara peristiwa ini. Pihak keluarga ES yang dipaksa meminta maaf dengan bersujud dan menggonggong menyebut kejadian berawal dari candaan ES yang menyebut EMS lucu karena memiliki rambut seperti anjing pudel. EMS melapor ke orang tuanya Ivan Sugianto hingga terjadi keributan di depan SMA tempat ES bersekolah pada akhir Oktober lalu. Kenapa kau bilang kita cari sensasi yang tersensasi itu anakmu? Atas kejadian ini pun pihak sekolah melapor ke Polrestabes Semarang dan meminta proses hukum dilanjutkan. Mendorong. Gonggong dan apa biarin. Biarin Pak, biarin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 7 narapidana narkotika kabur dari rutan Salemba kelas 1 Jakarta Pusat melalui gorong-gorong. Informasi lengkapnya saja tetaplah di iNews Malam. Tujuh narapidana kabur lewat gorong-gorong setelah menjeblos teralis ventilasi kamar dan turun menggunakan kain sarung yang telah disambung. Kemudian ketujuh tahanan tersebut menjebol beton penutup saluran air, lalu merangkak melewati saluran air yang mengarah ke luar rutan. Mereka ketahuan kabur setelah petugas melakukan pergantian penjagaan pada pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Kecurigaan petugas muncul saat mendapati pintu kamar 16 Blok S terkunci dari dalam. Inilah wajah ketujuh tahanan rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat yang nekat melarikan diri pada Selasa pagi. Murtala, Maulana, Wahyudin, Agus Salim, Jamaluddin, Anas Al-Karim, serta Mary Januar. Rutan kelas 1 Salemba, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan selalu berkoordinasi, berkolaborasi untuk mencari, menangkap kembali warga binaan yang melarikan diri tersebut.
Pihak Kanwilkumham DKI telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, pihak Rutan Salemba juga telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh petugas jaga malam guna mengungkap ada tidaknya keterlibatan orang lain dalam proses pelarian 7 tahanan ini. Masyarakat yang mengetahui keberadaan ke-7 tahanan ini diharapkan agar segera melaporkan ke pihak berwajib. Pemirsa, Mabes TNI membentuk satuan tugas. Hal itu dilakukan untuk mencegah, memantau, ataupun menindak anggota di lingkungan internal TNI yang terlibat judi online, narkoba, penyelundupan, hingga korupsi. Markas Besar TNI telah mengambil langkah strategis membentuk satuan tugas khusus untuk mengatasi berbagai isu kejahatan yang saat ini menjadi perhatian utama, seperti judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi di kalangan internal TNI. Satgas tersebut dipimpin langsung oleh Inspektorat Jenderal TNI, Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, dan dibagi menjadi 4 subsatgas sesuai bidang kejahatan yang akan ditangani. Mabes TNI sudah membentuk satuan tugas dalam rangka pencegahan, pemantauan, dan penindakan pelanggaran prajurit, meliputi pelanggaran judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Organisasi ini dipimpin oleh Irjen TNI dan wakilnya dari Wakabais TNI. Sebelumnya diberitakan 4.000 oknum anggota TNI terlibat judi online sepanjang tahun 2024. Hal itu berdasarkan data yang diperoleh dari PPATK. 4.000 anggota TNI yang terlibat judi online pun sudah disanksi. Sanksi yang dikenakan terhadap ribuan anggota TNI berupa sanksi disiplin, penahanan, hingga pidana. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur mundur setelah status tersangkanya dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Malam. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur atau Paman Birin mundur dari jabatannya. Keputusan ini diambil Sahbirin setelah status tersangkanya dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengumuman pengunduran diri Sahbirin Nur disampaikan langsung di hadapan ratusan ASN di Gedung Idam Khalid, kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Paman Birin menyampaikan maaf jika selama menjabat ada salah. Sahbirin menjelaskan surat pengunduran dirinya telah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Usai berpamitan, Sahbirin Nur bersalaman dengan para pegawai. Mohon ampun, maaf, sekalian pamitan kepada keluarga besar ASN pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berharap akan baik lagi perjalanan pemerintahan kita, dan kita tetap harus yakin dan percaya bahwa Kalimantan Selatan yang saya sering tambah dengan Babus Salam, Kalsel Babus Salam, bisa lebih berjaya lagi. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri aktivasi posko pemenangan dan kick-off Jaga TPS di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pramono berharap para relawan Jaga TPS bisa mengawal suara di tingkat TPS agar tidak terjadi kecurangan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung kembali melanjutkan kampanyenya dengan menghadiri acara yang diinisiasi sejumlah organisasi relawan Pramono Rano bertajuk Aktivasi dan Kick-Off Jaga TPS di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Kehadiran Pramono Anung yang berpasangan dengan Rano Karno ini mendapatkan sambutan meriah dari para relawan. Pramono mengaku dukungan yang terus datang dari berbagai komunitas ini menjadi tambahan energi bagi pasangan Pramono Rano. Dengan diturunkannya relawan jaga TPS Pramono Anung, Rano Karno berharap para relawan bisa menjaga ribuan tempat pemungutan suara di seluruh wilayah Jakarta agar terhindar dari kecurangan yang terjadi di tingkat TPS. Ya, mereka menjaga, menghitung, melaporkan, dan jangan sampai kemudian perhitungan itu akan bisa berbeda. Karena di Jakarta itu nanti akan ada kurang lebih 14.800 TPS di 267 kelurahan, 44 kecamatan. Dan itulah yang harus dijaga, proses perhitungan dan sebagainya. Tapi saya yakin karena di Jakarta ini pasti akan banyak yang ngitung quick account itu sebagai referensi dari itu. Sehingga dengan demikian mari kita pantau bareng-bareng. Pramono Anung pun menyampaikan pesan bahwa politiknya adalah politik riang gembira. Maka dirinya meminta tidak ada kecurangan dari pihak-pihak yang sedang berkontestasi politik. Dari Jakarta, Stephen Patirama, Laksana iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara deklarasi dukungan dari kelompok Islam moderat di kawasan Jakarta Utara. Sementara calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Suswono menghadiri deklarasi relawan Aku Cinta Ridho di Kalibata, Jakarta Selatan. DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara deklarasi dukungan dari kelompok Islam moderat di kawasan Jakarta Utara. Ratusan warga antusias menghadiri acara deklarasi. Tak mau kalah, para emak-emak berebut bersalaman dengan RK. Usai menghadiri deklarasi, Ridwan Kamil melanjutkan agenda kampanyenya belusukan ke Pasar Muara Angke. RK berinteraksi dengan pedagang dan pembeli mendengarkan aspirasi mereka. RK menyampaikan bahwa pasar tradisional merupakan pusat perekonomian rakyat. RK berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas serta kebersihan pasar demi kenyamanan pedagang dan pengunjung. Semua mimpinya pasarnya tetap, tapi kita upgrade lebih bagus, lebih modern, sehingga pengunjung pun aman, nyaman berbelanja di sini. Termasuk nanti program renovasi rumah juga kita usulkan. Sementara calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Suswono hadiri deklarasi relawan Aku Cinta Ridho di Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam acara ini, Suswono mendengarkan keluhan masyarakat sekitar Kalibata terkait harga sembako dan masalah pengangguran. Suswono menyebutkan bahwa dukungan untuk Ridho akan semakin memperkuat peluang kemenangan RK Suswono. Ya, jadi sekali lagi ini salah satu dari dukungan Aku Cinta Ridho, ya, tentu bagi kami sangat senang ya dapat tambahan dukungan, karena memang ini waktu tinggal beberapa hari lagi. Tentu dengan dukungan-dukungan yang semakin masif ini menjadikan kekuatan itu akan semakin tentu saja peluang kemenangannya akan semakin besar. Dengan mengedepankan kedekatan dan kepedulian, Ridwan Kamil Suswono berusaha meraih simpati warga Jakarta. Dukungan dari warga Jakarta serta sambutan hangat mereka menjadi modal penting bagi Ridwan Kamil Suswono dalam perjalanan menuju Jakarta 1. Dari Jakarta, Wenda Nura, Zulkarnain, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu, elektabilitas pasangan nomor urut 3 Pilgub Jakarta Pramono Anung Rano Karno unggul dari dua pasangan lain berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Pramono unggul 7% dari Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil.
SMRC merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon Pilgub Jakarta 2024 periode 31 Oktober hingga 9 November 2024. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, mengungguli 2 pasangan calon lainnya dengan persentase 46%. Sedangkan pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, meraih 39,1%. Kemudian pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 2, Dharma Pongrekun Wardana, berada di persentase terendah yakni 5,1%. Sedangkan yang menjawab tidak tahu sebanyak 9,8%. Pemirsa, elektabilitas pasangan nomor urut 3 pada Pilgub Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, unggul dari 2 pasangan lain berdasarkan survei dari SMRC. Tim pemenangan Pramono Rano mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat, sementara tim pemenangan RK Suswono akan terus mengevaluasi efektivitas dalam berkampanye. Berikut kami hadirkan potongan dialog program Sindo Prime yang tayang dalam Sindo News TV. Kita melihat di sini bahwa kekuatan utama pasangan Pramono Rano Karno itu adalah dari sisi akseptabilitas. Nah, memang kami juga menemukan bahwa walaupun sekarang ada perbedaan yang signifikan antara suara pasangan nomor 3 melawan pasangan nomor 1, tapi kami belum menemukan bahwa kami belum tahu apakah Pilkada Jakarta ini akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Tetapi kalaupun berlangsung 1 putaran, untuk sementara kalau kita lihat angkanya, Pramono Rano Karno itu lebih dekat ke 50% lebih itu dibanding calon-calon yang lain. Mewakili tim kampanye Mas Pram dan Bang Dul dan Mas Pram dan Bang Dul itu sendiri mengucapkan terima kasih alhamdulillah kepada masyarakat Jakarta ya, yang pada semakin hari semakin terasa mencintai Mas Pram dan Bang Dul. Kita paham pada saat baru pertama kali muncul ke publik sebagai suatu pasangan calon, elektabilitas Mas Pram dan Bang Dul itu yang direkam oleh Lembaga Survei Indonesia itu hanya 28%. Berbanding terbalik dengan Kang Emil yang sudah 58%. Namun demikian, hari demi hari berlalu, hari ini mayoritas lembaga survei yang itu terbukti kredibel, yang termasuk dalam Persepi, ada LSI, ada juga sekarang SMRC menempatkan Mas Pram dan Bang Dul di posisi pertama. Bahkan Litbang Kompas beberapa hari yang lalu menyampaikan ketika simulasi ekstrapolasi, artinya prediksi jika tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam masyarakat, jika tidak ada politik uang, jika tidak ada hal-hal yang terjadi secara signifikan, itu diprediksi Mas Pram dan Bang Dul akan menang kurang lebih di angka 50,3%. Kami menghargai ya setiap survei yang hadir gitu ya, dan begitupun juga banyak survei-survei lain juga yang berbeda-beda angkanya, tetapi kami pelajari semua, kami terima ini semua, apalagi ada detail-detailnya ya, tadi misalkan elektabilitasnya atau di titik mana ada yang kurang dan lain-lain, dan kami percaya bahwasannya itu data yang baik ya, sehingga kita akan gunakan itu untuk kami pelajari dan kemudian kita evaluasi dan lebih lanjutnya kita aksi dengan data yang sudah kami miliki. Nah, dari situ juga paslon ya, baik Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono tetap semangat gitu ya. Pak Ridwan Kamil ke beberapa titik hari ini, Pak Suswono juga bisa, banyak banget lah titiknya beliau berdua ini. Sehingga apapun yang terjadi, penentunya bukan di survei-survei ini sebenarnya, tapi nanti di 27 November. Bagaimanapun kita akan lihat hasil akhirnya adalah di 27 November nanti hasil dari kerja keras tim akan membuktikan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Tentu harapan kami ini tetap menjadi 1 putaran ya di DKI Jakarta, dan kami masih tetap optimis bahwasannya Ridho dapat menang 1 putaran, seperti itu. Pemirsa, Kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar doktor terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kampus UI akan melakukan evaluasi dan menggelar sidang etik terkait polemik gelar doktor Bahlil Lahadalia. Kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar Doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa program Strata 3 Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia.
Dalam surat yang dikeluarkan UI juga meminta maaf atas kegaduhan yang timbul atas nasib akademik Ketua Umum Partai Golkar ini. Pihak kampus UI akan melakukan penyelidikan karena dinilai ada pelanggaran selama proses akademik Bahlil. Nasib gelar Dr. Bahlil akan diputuskan dalam sidang etik Universitas Indonesia usai proses penyelidikan. Pada 16 Oktober lalu, Bahlil Lahadalia dinyatakan meraih gelar Dr. SKSG UI. Bahlil lulus S3 dalam waktu 1 tahun dan 8 bulan dengan predikat cum laude. Namun, kelulusannya menuai polemik. Dewan Guru Besar UI menggelar rapat karena dinilai ada kejanggalan selama proses pembelajaran Bahlil. Menanggapi polemik ini, Bahlil Lahadalia menepis dugaan persepsi publik bahwa dirinya kuliah kilat untuk program doktoral. Bahlil menegaskan telah mengikuti aturan perkuliahan di UI. Dan bila ada pertanyaan publik, Bahlil menyarankan publik bertanya ke Universitas Indonesia langsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia mematangkan persiapan mereka dengan menggelar sesi latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memahami bahwa Jepang merupakan tim yang kuat, tapi ia terus memompa semangat anak-anak asuhnya untuk tidak menyerah sebelum berlaga. Pada sesi latihan kali ini, hampir seluruh penggawa hadir kecuali Miss Hilgers yang absen akibat cedera. Sedangkan bek FC Copenhagen yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia Kevin Dix juga ikut berlatih setelah tiba di Indonesia pada Selasa pagi. Sementara itu Jepang menggelar latihan kedua di lapangan A Senayan, Jakarta. Sempat diikuti 6 pemain, kini pada latihan kedua, 27 pemain tim Samurai Biru sudah hadir. Nama-nama besar seperti Kaoru Mitoma, Takumi Minamino hingga Wataru Endo ikut berlatih. Pada sesi ini pelatih Jepang Hajime Moriyasu mematangkan kondisi fisik skuadnya. Hingga sesi latihan kedua, Jepang selalu menerapkan protokol keamanan yang ketat agar strategi permainan bisa berjalan lancar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menilik catatan pertemuan, tentu tim Samurai Biru lebih superior, namun skuad Garuda optimis bisa memberi kejutan. Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga kandang ini akan dimaksimalkan skuad Garuda untuk meraih poin. Saat ini posisi Jay Itzes dan kawan-kawan berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Hasil ini didapat usai meraih 4 hasil imbang pada putaran kualifikasi kali ini. Terakhir Indonesia meraih poin penuh justru terjadi pada laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi ini masih bisa diperbaiki mengingat masih ada beberapa pertandingan dalam putaran ketiga yang digelar hingga tahun 2025. Secara khusus laga melawan Jepang akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Di atas kertas Jepang memang lebih superior dari Indonesia. Faktanya, Jepang merupakan satu di antara tim raksasa di kancah sepak bola Asia dan tim langganan Piala Dunia. Jepang menunjukkan superioritasnya dengan meraih 4 kemenangan dari 5 laga terakhir. Dan dalam 4 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang mencatat 1 kali menang dan 1 kali imbang yang membuat Takumi Minamino dan kawan-kawan memuncaki klasemen sementara grup C dengan 10 poin. Jika menilik catatan pertemuan kedua tim, Indonesia terakhir kali menang atas Jepang pada 24 Februari 1981. Sisanya Jepang selalu mendominasi atas Indonesia.
Meski begitu, peluang Indonesia untuk membuat kejutan dengan mengalahkan Jepang yang saat ini dianggap lebih kuat tentu tetap terbuka. Pasalnya, apapun bisa terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Menilik secara kekuatan, Indonesia memang tidak begitu diunggulkan melawan Jepang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun kiper timnas Indonesia Martin Paes tidak takut melawan nama-nama besar di timnas Jepang. Kiper timnas Indonesia Martin Paes menyatakan tidak gentar kala skuad Garuda menghadapi Jepang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paes mengaku tekanan selalu ada apalagi bermain di kandang sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun ia memandang tekanan sebagai hal yang positif. Meski begitu, Paes tidak memungkiri timnas Jepang akan menjadi tantangan yang berat bagi Indonesia. I think very strong opponent, great challenge for us to show our qualities against a top opponent like that. We were already scouting the opponent, and of course they have clear qualities everywhere on the pitch. But I think it's a great opportunity to show us as a country, and then hopefully to give GBK the right energy so we can get a great result. Pengalaman Paes yang bermain di Liga Amerika Serikat yaitu Major League Soccer bakal dibutuhkan pada laga besar kali ini. Paes juga akan diuji untuk meredam pemain-pemain Jepang yang sebagian besar bermain di Eropa. Namun Paes tidak peduli dengan nama besar pemain-pemain Jepang. Apalagi kiper 26 tahun itu mengaku tidak gugup karena terbiasa melawan pemain-pemain besar di MLS termasuk Lionel Messi. No, I'm not really fast nervous. I played against Messi, for example. I was not really nervous. It's just my job. I prepare like I always do. I always get in a good, positive, nervous way from playing in GBK because it's a very special feeling. And then whoever wants to face me can face me. So just trusting in my own abilities. Paes masih optimistis dengan kiprah timnas Indonesia dalam perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia juga bertekad ingin membawa Indonesia lolos ke pesta sepak bola dunia. Pemirsa, sementara itu tim basket Indonesia mematangkan persiapan menuju kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 dengan menggelar laga uji coba. Melawan Malaysia, Indonesia menang dengan skor 92-61. Dan informasi ini menutup iNews Malam. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @ofvisualinews. Saya Bibi Kristami dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tim basket Indonesia mematangkan persiapan menuju kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 dengan menggelar uji coba melawan Malaysia di Dewa United Arena, Tangerang, Banten. Indonesia menang dengan skor 92-61. Meski meraih kemenangan, tim basket Indonesia akan terus mengevaluasi untuk memantapkan skuad yang dibawa dalam kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 nanti. Evaluasi kita ya di hari ini kan yang kelihatan itu pada saat kita di kuarter kedua di mana kita hanya bisa bikin skor 13 poin gitu, karena di situ kita mulai bermain sendiri-sendiri, banyak isolasi di mana kita sudah tidak sharing bolanya, akibatnya kita banyak bikin turnover. Nah, itu evaluasi yang paling penting, karena untuk melawan tim kayak Korea, tim kayak Thailand, kalau kita mulai bermain isolasi, mulai bermain sendiri-sendiri, maka peluang kita akan jadi lebih kecil. Ya sebenarnya bakal ada evaluasi tersendiri dari coaching staff. Tapi kalau dari aku lihat sendiri, mungkin secara turnover kita masih agak sloppy di situ, dan mungkin kita seharusnya bisa mutar bolanya lebih bagus lagi untuk dapat good shot dan minimize fast break point lawan sendiri. Gitu.